Halo, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita sudah 10 minggu kita beribadah secara online seperti ini. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan masih beri kita kesempatan untuk mengikuti ibadah. Sebelum memulai, mari kita nyanyikan sebuah pujian, Tuhan ingin ku dapat memancarkan. Tuhan ingin ku dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemurnian. Budi bahasaku dihaluskan Roh-Mu hingga memancarkan keindahan-Mu. Tuhan ingin ku dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemurnian. Budi bahasaku dihaluskan Roh-Mu hingga memancarkan keindahan-Mu. Kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur jikalau pagi hari ini kami boleh kembali untuk mengikuti ibadah di kelas remaja di gereja kami ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan hari-hari yang sudah lewat dan bulan-bulan yang sudah lewat. Kami percaya bahwa Tuhan tetap pelihara kami dan kami percaya bahwa Tuhan tetap mengasihi kami meskipun apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Kami mau serahkan ya Bapa untuk ibadah minggu ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memimpin kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, beberapa minggu yang lalu kita selalu mendengarkan cerita Alkitab. Dan hari ini Lesti juga akan menyampaikan sebuah cerita bagaimana kuasa Tuhan terhadap bangsa Israel dan juga bagaimana Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Nah, kita flashback ya. Kita ingat bahwa pada mulanya Tuhan menciptakan dunia ini dengan segala kebaikan. Dia menciptakan terang, Dia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan Tuhan bilang semuanya baik dan amat baik. Nah, tetapi semua yang baik itu termasuk manusia di dalamnya Adam dan Hawa, mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka tidak mau diatur, mereka mau melakukan apa yang mereka mau sendiri. Mereka tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Dan akhirnya relasi dengan Allah terputus. Nah, namun Allah memilih seseorang ataupun sekelompok kecil orang untuk membuat sebuah perjanjian baru. Perjanjian itu apa adik-adik? Perjanjian di dalam bahasa Inggrisnya adalah covenant. Nah, covenant ini adalah di dalam Ibrani 8 ayat 10, adik-adik boleh membukanya, Ibrani 8 ayat 10, itu perjanjian itu adalah aku, Allah, akan menjadi Allahmu, dan engkau akan menjadi umatku. Nah, ini adalah suatu perjanjian Allah kepada manusia. Nah, lewat Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Allah berjanji kepada bangsa Israel juga. Allah terus berjanji kepada orang-orang ini bahwa Allah adalah Allah yang akan menjadi Allahmu dan engkau akan menjadi umatku. Nah, suatu ketika bangsa Mesir bangsa Israel di Mesir, mereka dijajah selama 400 tahun. Dan Allah melihat mereka begitu sengsara. Ketika mereka berseru kepada Allah, maka Allah memperhatikan mereka. Maka Allah mengirim Musa untuk membebaskan mereka. Kemudian setelah Musa, bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah juga mengirim Yosua
untuk menjadi pemimpin mereka masuk ke tanah perjanjian. Nah, namun di dalam perjalanan, di dalam waktu mereka mau masuk ke tanah perjanjian, ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Mereka tidak percaya Allah, mereka sambil juga percaya kepada ilah yang lain, sehingga menyakitkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan menyerahkan mereka kepada bangsa-bangsa yang sekitar mereka. Mereka harus ditindas, harus dijajah. Dan mereka selalu berteriak kepada Tuhan setelah dijajah ataupun ditindas oleh musuhnya. Maka Tuhan mengirimkan hakim-hakim. Ada Simson, Yeftah, Gideon untuk menolong mereka di dalam zamannya. Sehingga ketika mereka lepas, mereka berseru terima kasih Tuhan. Tapi ketika mereka kembali memberontak kepada Tuhan, Allah menghukum kembali mereka. Maka mereka berseru lagi, Tuhan tolonglah kami. Dari kejadian ini terus berkali-kali seperti yang kalian bisa baca di dalam kitab Hakim-Hakim. Sehingga kalau kita lihat Allah begitu sabar, Allah begitu mengasihi bangsa yang sudah dipilihnya ini. Adik-adik, kalau kita bisa sabar kepada orang berapa kali sih? Kita bisa mengampuni teman yang bersalah kepada kita berapa kali? Tetapi Tuhan ini bersabarnya luar biasa, adik-adik, berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun. Allah sabar sekali. Nah, sampai ketika hakim-hakim selesai, bangsa Israel tidak mau dipimpin Allah. Padahal Allah berjanji, mempunyai perjanjian itu. Allah memiliki perjanjian dengan bangsa Israel bahwa aku akan menjadi Allahmu dan engkau akan menjadi umatku. Tetapi bangsa Israel memilih apa? Minta raja. Dia lebih suka dipimpin oleh manusia daripada Allah. Maka Allah menjawab doa mereka dan lewat Nabi Samuel, Saul dipilih menjadi raja Israel. Tapi adik-adik tahu bahwa Saul pun bukan raja yang baik. Awalnya dia baik, tetapi kemudian karena dia sombong dan tidak mau kalah, dia pun sama memberontak. Dia mempersembahkan persembahan yang bukan seharusnya dia persembahkan, harusnya lewat tunggu Nabi Samuel, tetapi dia tidak tunggu dan tidak sabar dan tidak taat kepada Allah. Sehingga Allah meninggalkan Saul dan Allah meminta Samuel untuk memilih raja pengganti, yaitu Daud. Nah, Daud, dia berkenan kepada Tuhan, adik-adik. Daud ketika dikejar-kejar Raja Saul, dia tidak balas dendam. Daud tidak marah lalu balas membunuh Saul. Daud berkenan kepada Tuhan. Dan hatinya mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Dia taat dan melakukan segala perintah Tuhan. Tapi suatu ketika Daud jatuh di dalam dosa. Ketika dia merebut istri Uria, pengawalnya yang setia. Dan Nabi Nathan dikirim Tuhan untuk mengingatkan Raja Daud ini akan dosanya. Dan apa yang terjadi? Raja Daud bertobat. Dia menyesalinya dan dia bertobat. Nah, adik-adik, Allah berjanji kepada Daud bahwa kerajaannya akan kekal. Dan itu akan digenapi oleh Tuhan. Sehingga keturunannya, yaitu Salomo, menjadi raja ketiga dari bangsa Israel. Kita tahu, apa yang kita ingat dari Raja Salomo? Dia pernah minta hikmat. Dia tidak minta kekayaan, tapi dia minta hikmat kepada Tuhan. Namun ketika dia minta hikmat, maka kekayaan pun dilimpahkan kepadanya. Nah, kemudian apa yang kita ingat lewat Salomo juga? Salomo adalah raja yang membangun bait Allah yang pertama. Dan dia yang melaksanakan dengan hikmatnya, dia mendirikan bait Allah sesuai apa yang diinstruksikan oleh Allah. Namun sayang, kembali raja pertama Saul sudah gagal. Daud juga gagal karena ada dosa. Yang ketiga, Raja Salomo juga gagal. Adik-adik, pada masa tuanya Raja Salomo menikahi wanita-wanita kerajaan-kerajaan yang tidak mengenal Allah, sehingga itu mencondongkan hatinya untuk menyembah dewa-dewa mereka. Istri-istrinya adalah dari Mesir, dari Moab,
dari Amon, Edom, Sidon, dan Het. Itu semua bangsa-bangsa yang Allah telah berfirman kepada Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Nah, Salomo terpaut dan mencintai mereka. Juga ada alasan politik supaya negaranya boleh aman. Nah, dia memiliki 700 istri dan 300 gundik. Sehingga itu menarik hatinya daripada Tuhan. Adik-adik, Salomo juga gagal, adik-adik. Sehingga Allah berfirman lewat Nabi Ahia mengingatkan Salomo bahwa kerajaannya tidak akan utuh lagi. Kerajaannya akan terpecah, di mana hambanya akan diberikan kepada hambanya, tetapi lewat keturunan Salomo akan tetap dijaga satu suku, yaitu suku Yehuda. Nah, sesuai perjanjian Allah dengan Daud, ayahnya. Nah, adik-adik, ketika Salomo di akhir ujungnya dia akan mati, akhirnya digantikan oleh anaknya yang bernama Rehabeam. Nah, terjadilah perpecahan kerajaan Israel. Terpecah dua, yang utara disebut kerajaan Israel. Maka yang menjadi raja adalah Yerobeam. Yerobeam adalah hamba daripada Salomo. Dia adalah pegawai istana Salomo. Dan dia menjadi sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan kepada Nabi Ahia. Maka Yerobeam ini menjadi raja atas 10 suku. Nah, lalu yang selatan, yaitu kerajaan Yehuda, dipimpin oleh anaknya Salomo, yaitu Rehabeam, di mana dia menguasai satu suku, yaitu Yehuda. Nah, kita melihat antara Yerobeam dengan Rehabeam. Dua-duanya ini adalah raja yang jahat. Yerobeam jahat, Rehabeam juga jahat. Rehabeam tidak ikut seperti papahnya Salomo yang begitu mencintai Tuhan ataupun kakeknya Daud. Tetapi Rehabeam jahat di mata Tuhan karena dia mencondongkan hatinya kepada ilah-ilah juga. Nah, lalu apa yang terjadi, adik-adik? Kita melihat ketika nubuatan Tuhan diberikan kepada Nabi Ahia untuk menegur Raja Salomo, malahan Raja Salomo sebelum dia mati, dia tahu, wah, tahtanya akan dibagikan, akan Tuhan kasih kepada pegawainya. Lalu dia mau membunuh Yerobeam. Tetapi Yerobeam kabur ke Mesir dan dia melarikan diri ke sana kepada Raja Sisak, sehingga sampai Salomo meninggal dia baru kembali ke tanah Israel. Nah, adik-adik, lalu apa yang kita bisa lihat dari Yerobeam dan Rehabeam? Yerobeam, kerajaan utara, dia memimpin Israel. Dari siapa kuasa itu? Dari Tuhan. Tuhan yang berikan kepada Yerobeam untuk memimpin kerajaan utara Israel. Tetapi Tuhan yang begitu panjang sabar, dia bilang juga kepada Yerobeam. Mari kita lihat di 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal 11. Adik-adik buka Alkitab. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat ke 37. Maka engkau ini akan kuambil, supaya engkau memerintah atas segala yang dikehendaki hatimu dan menjadi raja atas Israel. 38. Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan melakukan apa yang benar di mataku, dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, seperti yang telah dilakukan oleh hamba-Ku Daud, maka aku akan menyertai engkau dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Adik-adik, kita lihat di sini bahwa Allah tidak pilih kasih. Allah kepada Yerobeam berfirman, jika engkau menuruti dan melakukan segala perintahku, maka aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud. Inilah janji Allah kepada Yerobeam. Tetapi apa yang terjadi, adik-adik? Yerobeam tidak melakukan apa yang Tuhan sudah janjikan. Dia malah membuat mezbah ilah-ilah palsu.
ketika kerajaan itu terbagi utara dan selatan, Yerobeam memerintah di utara, di Israel. Lalu dia membangun 2 lembu emas. Bayangkan 2 patung lembu. Yang satu ada di Dan, yang satu atau di Betel. Untuk apa? Supaya orang-orang Israel tidak pergi ke Yerusalem untuk menyembah Allah yang hidup di Bait Allah. Yang mana waktu itu kerajaan selatan kan sudah dikuasai oleh oleh Rehabeam. Sehingga di Yerusalem itu adanya di kerajaan selatan. Sedangkan di utara tidak ada Yerusalem. Nah, bukannya Yerobeam membuat atau dia menyembah Allah yang hidup, membuat mezbah dan menyembah Allah yang hidup, mempersembahkan korban seperti apa yang sudah dilakukannya oleh Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, bahkan Daud, Raja Salomo. Tapi dia malah mendirikan mezbah, lalu membuat 2 patung lembu. Lalu dikatakanlah kepada Israel, "Hai Israel, bangsa Israel, ini adalah ilah-ilahmu yang membawa kita dari Mesir, keluar dari Mesir." Bayangkan adik-adik, Allah yang memimpin sudah jelas, Allah dengan kuasanya yang luar biasa, yang membawa mereka keluar dari Mesir, dari tangan Firaun yang begitu kejam. Tetapi sekarang mereka lupa akan apa yang Tuhan sudah perbuat bagi mereka. Lalu mereka katakan, "Inilah lembu yang sudah membawa kita keluar dari Mesir." Adik-adik, kalau begini caranya, sakit hati nggak kita adik-adik? Jangankan Tuhan, kita aja mungkin sakit hati ya mendengarnya. Lalu mezbah lembu itu didirikan di utara kerajaan Israel dan di Betel di paling selatan, supaya menjaga agar orang-orang Israel tidak masuk wilayah kerajaan Yehuda atau kerajaan Rehabeam untuk datang ke Yerusalem. Nah, adik-adik, dosa dari Yerobeam ini diikuti oleh raja-raja setelah dia, oleh anaknya, kemudian oleh cucunya, terus penerusnya sampai ke raja terakhir, yaitu Raja Hosea. Memang di tengah-tengah ada satu raja, yaitu Raja Yehu. Awalnya dia percaya dan mengasihi Tuhan, dia tidak menyembah. Tetapi sayangnya dia tidak memusnahkan semua mezbah-mezbah berhala itu. Sehingga semuanya di kerajaan utara adalah raja-raja yang jahat. Nah, kita lihat di kerajaan selatan sekarang perbandingannya. Rehabeam, dia raja yang jahat. Tapi kemudian ada beberapa raja di bawah dia yang menggantikan dia. Ada raja yang baik juga yang mana mencari Allah, yaitu Raja Asa, Raja Yosafat, Amasya, Asaria, Yotam, Hizkia, dan Yosia. Adik-adik mungkin ingat, siapa itu Raja Hizkia? Raja Hizkia adalah raja yang baik. Ketika dia sakit, dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memperpanjang umurnya 15 tahun. Kemudian kita lihat juga Raja Yosia. Siapa Raja Yosia? Raja Yosia umur 8 tahun dijadikan raja. Namun Raja Yosia, dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan dia ikut yang benar. Dia menyembah Allah yang hidup dan menumpas semua mezbah-mezbah pengorbanan, mezbah-mezbah ilah-ilah palsu itu. Maka Tuhan mengasihi Raja Yosia. Namun adik-adik, raja-raja setelah Yosia itu raja-raja yang jahat dan mereka tidak taat kepada Tuhan. Sehingga mereka menyembah, mengorbankan anak-anak mereka agar ilahnya senang kepada mereka. Nah, raja terakhir di kerajaan selatan adalah Raja Zedekia. Nah, lalu Raja Zedekia mati. Namun Allah mengingat kembali, Allah sabar. Sekian tahun, 30 raja sebelum Zedekia adalah Raja Yoyakin. Nah, Raja Yoyakin dipenjara dan dibawa ke Babel. Nah, Raja Yoyakin ini sudah 37 tahun di penjara adik-adik. Tetapi Allah mengingat bahwa janjinya bahwa dan pada keturunan Daud, aku akan tetap menjaga perjanjianku dengannya. Sehingga kerajaannya kekal. Nah, lewat Raja Yoyakin ini, terpeliharalah keturunan daripada Raja Daud, Yehuda, ya, dari suku Yehuda.
dan terjadi pemulihan perjanjian. Nah, adik-adik, sehingga 500 tahun kemudian, adik-adik, janji itu tergenapi. Yaitu siapa? Sang Raja yang sebenarnya, yang tidak berbuat dosa, yang tidak akan gagal. Dulu-dulu raja banyak gagal, tidak bertobat, bahkan menyembah Allah-Allah yang palsu. Tetapi 500 tahun kemudian digenapi. Yesus Kristus Sang Raja datang menjadi Raja yang kekal. Nah, adik-adik, inilah Allah yang begitu sabar, Allah yang mengasihi kita, yang membuat perjanjian dengan kita, karena Dia mengasihi kita yang berdosa ini. Allah mengasihi kita, tidak mau kehilangan, Dia tidak mau kita binasa, sehingga perjanjian itu terus dikatakan oleh Allah, difirmankan oleh Tuhan lewat nabi, lewat hakim-hakim yang menolong, dan lewat nabi-nabinya kepada raja-raja mengingatkan akan dosa-dosa mereka, sehingga mereka bisa bertobat. Tapi ada saja mereka yang memberontak, yang tidak mau taat. Nah, adik, selama zaman raja-raja di perjanjian lama itu, para pemimpin dan umat Allah memilih untuk tidak taat, tidak patuh. Mereka tidak mau mentaati perjanjian dengan Allah tersebut. Malah mereka berpaling dari Allah dan menyembah ilah-ilah berhala, sehingga tindakan mereka memberikan konsekuensi kepada mereka yang sangat berat. Adik-adik, Allah tidak pernah ingkar janji. Perjanjiannya dengan umatnya sejak dulu sampai sekarang tetap dipegangnya. Siapa yang suka ingkar janji, adik-adik? Kita manusia yang suka ingkar janji. Nah, adik-adik, setiap orang percaya harus bertanggung jawab kepada Allah, karena Tuhan pun membuat janji dengan kita di dalam covenant seperti kepada bangsa Israel. Maka bagaimana respon kita untuk mempercayai perjanjian ini? Bagaimana respon kita terhadap perjanjian yang Allah telah buat kepada kita? Kita harus percaya, kita harus mengasihi Tuhan, harus menyembah Tuhan dengan segenap hati dan taat akan perintahnya. Allah juga bikin janji dengan kita, adik-adik. Perjanjiannya apa? Bahwa Allah mau menjadi Allah kita, dan kita harus hidup di dalam kelakuan atau tingkah laku yang menyenangkan Tuhan. Nah, bagaimana adik-adik kita bisa tahu apakah tindakan aku ini berkenan atau tidak? Apakah pikiranku dan ucapanku ini benar atau salah? Adik-adik tahu lewat mana? Lewat firman yang adik-adik baca, lewat firman yang adik-adik dengar, dan lewat apa yang adik baca dan hafalkan. Dan juga kita minta kepada Roh Kudus untuk mengingatkan kita, untuk menyadarkan kita akan segala dosa, sehingga kita tidak salah seperti apa yang diperbuat oleh raja-raja terdahulu. Sehingga kita tidak salah memilih mau ikut yang mana. Nah, adik-adik, kita bisa minta Roh Kudus untuk apa, adik? Tadi menyadarkan, mengingatkan kita akan apa? Akan dosa. Agar cara hidup kita boleh berkenan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, seiring kalian, sekarang kalian udah di SMP, ya mungkin ada yang di SMA, seiring kalian semakin dewasa, semakin besar, akan ada lebih banyak pilihan bagi kalian. Apa yang kalian pilih, baik atau buruk, itu punya konsekuensi moral di dalam hidupmu. Ingat, awas jangan salah pilih. Satu hal yang menjadi patokan hidup kalian, kita baca di dalam Mazmur 119 ayat 9. Mazmur 119 ayat 9. Saya akan bacakan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nah, adik-adik, ingat,
firman Tuhan. Dan kita tahu di dalam nanti adik-adik di luar sana, adik-adik akan bertemu banyak pilihan. Adik-adik akan bertemu banyak orang dan teman yang bisa mencondongkan hatimu, yang bisa membuat engkau bingung di dalam pemilihan. Ingat satu hal, jangan pernah melupakan firman Tuhan. Dan minta selalu Roh Kudus untuk mendampingi dan mengingatkan kamu. Mari kita akan masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala firman-Mu yang mengingatkan kami akan apa dari contoh dari orang-orang yang melakukan yang baik dan buruk. Sehingga kami mempunyai satu teladan dan melihat agar kami pun tidak melakukan atau memilih yang salah. Tuhan, ajar kami untuk selalu ingat firman Tuhan. Ajar kami untuk punya hati yang lembut, punya karakter yang boleh taat kepada orang tua, kepada guru kami, kepada hamba Tuhan, dan kepada Tuhan sendiri, kepada firman-Mu, agar kami tidak salah di dalam memilih jalan atau memilih pilihan hidup kami. Maka Tuhan, kami serahkan kami yang lemah ini, kami yang suka lupa, kami yang tidak mudah untuk taat. Tuhan, tolong kami lewat Roh Kudus-Mu untuk selalu mengingatkan dan menyadarkan kami akan dosa. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk selalu ingat firman-Mu dan pegang di dalam hidup kami, sehingga kami boleh kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita naikkan sebuah pujian sambil kita nanti masuk dalam persembahan ya. Kita mau nyanyikan sebuah pujian. Nah, kita naikkan pujian ini adik-adik ya. Cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, sekaliannya akan ditambah padamu. Haleluya. Orang tak hidup hanya dengan roti, tapi dari firman-Nya yang keluar daripada mulut Allah. Haleluya. Hulu kerajaan Allah dan kebenarannya, sekaliannya kan ditambah padamu. Haleluya. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.